Welcome back to DO, Dean Otomotif. Oke, kali ini kita akan ngebahas tentang produk Honda Civic generasi ke-11. Nah, Honda Civic generasi ke-11 itu gimana sih tampilannya? Di bagian depan Honda Civic identik dengan lampu LED. Sama halnya dengan Civic yang sebelumnya, dari lampu sudah full LED. Kemudian yang berbeda atau yang sedikit berbeda terletak di bagian grill. Nah, di grill Honda Civic RS ini cenderung lebih luas dengan tujuan mempermudah atau mempercepat proses pendinginan pada mesin. Kemudian dihiasi dengan logo emblem RS. Terus kita lihat di bagian fog lamp. Nah, fog lamp ini tujuan atau fungsinya sama seperti sebelumnya, yaitu untuk membantu penerangan jalan di saat malam hari atau juga di cuaca berkabut. Oke, ini untuk bagian depan, kemudian kita lari ke bagian samping. Nah, di bagian samping Honda Civic RS ini sudah menggunakan velg black matte atau warnanya yang hitam pekat. Kemudian dengan ukuran 17 dengan tipe ban Yokohama ukuran 215/50. Oke. Kita lari ke bagian atas dan tetap di bagian depan terlebih dahulu. Di bagian depan ini sudah dilengkapi dengan kamera dengan fungsi Honda Sensing. Nanti kita akan bahas nih, apa sih Honda Sensing? Selain itu juga terdapat sensor di bagian kaca depan ketika ada hujan turun. Otomatis wiper di bagian depan sini akan bergerak ketika sensor terkena air. Oke, kita kembali ke samping. Nah, di bagian samping mungkin terlihat kenapa sih warna dari spionnya berbeda dengan warna bodi, yaitu membuat tampilan dari Civic ini terlihat jauh lebih sporty lagi, layaknya mobil sport pada umumnya. Kemudian di handle pintu pun sama, dibuat warnanya beda dengan warna bodi, yaitu warna hitam. Dan warna spion dan warna handle pintu untuk semua varian warna kedua ini hitam, semuanya hitam. Kemudian di pilar B-nya, diwarnai dengan warna hitam glossy, membuat tampilan juga jauh lebih sporty. Selain itu juga di bawah spion ini terdapat kamera yang fungsinya itu sama kayak kalau kita misal jalan kan kita kadang susah lihat bagian belakang. Ini tetap di kamera sini nanti keluar di bagian dalamnya, ngebuat tampilan digital di bagian dalam. Oke, kita lari ke. Nah, ini juga nih untuk kap tutup tangki. Tangki ini nggak perlu lagi kita buka di dalam, tapi tinggal kita pencet, otomatis terbuka. Dan ini terletak di sebelah kiri bagian mobil. Oke, kita lari ke belakang. Di belakangnya sendiri sudah dilengkapi dengan shark fin antena, kemudian diffuser, kemudian juga ada mount stop lamp dilengkapi dengan tailgate spoiler berwarna hitam juga sama seperti shark fin antena. Dan juga di bagian belakang sedikit lebih simpel, cuman tetap kelihatan sporty untuk di bagian belakangnya, karena dilengkapi dengan rear combi lamp dan juga full LED light bar, membuat tampilan dari Honda Civic RS, apalagi ketika malam hari melakukan pengereman belakang, otomatis mount stop lamp akan hidup dan light bar akan hidup semua, memperindah di bagian bodi belakang. Oke. Kemudian terdapat 4 sensor di bagian belakang, 1, 2, 3, dan 4. Dan kemudian ada rear reflektor juga. Serta untuk knalpot ada 2 knalpot. Jadi terkesan lebih sporty, lebih mewah ketika dilengkapi dengan 2 knalpot di bagian belakang. Sekarang kita lihat di bagian dalam. Oke. Bagasi. Untuk ukuran mobil sedan dengan bagasi segini menurut saya cukup luas ya. Bisa melakukan tempat penyimpanan berbagai macam barang.
Dan juga untuk penyimpanan ban cadangan ada terletak di bawah sini dengan penyimpanan kuncinya. Oke. Dan saya masih penasaran nih, ini tombol apa ya? Oke, sepertinya untuk membuka bagian kursi baris kedua nih. Coba kita lihat. Ya, benar. Tombol tadi adalah fungsinya untuk membuka kursi di bagian kedua atau melipat kursi di bagian kedua agar membuat tampilan bagasi jauh lebih luas lagi. Jadi, fungsi dari tombol ini adalah, atau tuas ini, ketika kita tarik, otomatis penguncian di baris kedua akan terlepas, sehingga kursi di baris kedua itu bisa dilipat, untuk mempermudah kita menyimpan barang bawaan dengan ukuran yang panjang. Tutup. Oke, kita coba masuk ke kursi baris kedua. Kita lihat dulu dari pintu di bagian dalam. Untuk warna pintu black, dilengkapi dengan black glossy dan warna chrome. Ini membuat tampilan pintu di bagian belakang sangat mewah dan juga accent karbon di bagian sini. Terdapat accent karbon. Jadi membuat tampilan dari pintu pun terlihat sangat sporty di bagian dalam. Kita coba masuk ke bagian dalam. Oke, nah kita di bagian dalam. Ini untuk warna interior dalamnya full black. Kemudian dengan tinggi saya 183 cm, untuk bagian baris kedua sih termasuk luas ya. Karena menyisakan 5 jari ya, 5 ruang jari untuk bagian kaki. Kemudian di bagian atas ini menyisakan 3 jari. Jadi dengan tinggi 183 cm juga masih muat dan masih ada space untuk kepala dan juga kaki. Dan terdapat blower di bagian baris kedua. Terus kemudian ada power outlet. Jadi kita bisa juga ngecas. Dan juga terdapat armrest di baris kedua untuk meletakkan tangan kita atau juga meletakkan minum di baris kedua. Dan seperti biasa ada tempat penyimpanan buku atau apapun. Kita coba lihat di baris ke utama atau baris pertama. Oke, kita lanjut ke bagian kabin utama. Oh, ada sedikit perbedaan di pintu baris pertama dengan pintu baris kedua. Di bagian pintu baris pertama dilengkapi dengan LED berwarna merah. Jadi pas kita masuk nih kesannya udah mewah banget, udah sporty karena ada list warna merah atau ini LED. Jadi akan keluar cahaya di ruang yang gelap. Untuk accent yang lainnya sama seperti baris kedua, dilengkapi accent karbon, kemudian ya ini pengaturan biasa untuk spion naik kanan kiri, kemudian center clock, kemudian ada pengaturan untuk 4 pintu, 4 jendela. Kita coba masuk. Yes. Dan setelah masuk, setelah duduk, kursinya benar-benar ergonomis banget ya. Maksudnya kayak nggak terlalu pendek, atau bahkan kalau misal kayak kependekan, kita bisa naik turunin secara elektrik. Jadi kalau yang lain masih pakai tuas, ini cuma pakai panel elektrik. Tinggal kita geser untuk mundur, ini untuk maju, kemudian untuk naik dan turun. Oke. Dan dari kursinya sendiri terbuat dari bahan bludru dan juga kulit nih, dihiasi dengan jahitan-jahitan berwarna merah, membuat tampilan interior dari kursi Honda Civic ini jauh lebih sporty lagi. Dan di bagian kisi-kisi AC ini juga sangat unik ya. Dari pengaturannya ini unik banget. Dengan pengaturan atau untuk ngarah-ngarahnya ini unik dan dihiasi dengan bentuk yang mirip dengan sarang lebah dan dihiasi dengan warna hitam glossy.
Dan mungkin biar lebih terang lagi, kita coba lihat warna lampunya. Oke, warna lampu berwarna putih. Dan sama, untuk kisi AC di baris di kabin depan pun terlihat seperti memanjang dengan bentuk seperti sarang lebah dengan panel yang unik. Kemudian dengan audio yang menurut saya ini ya sporty sih, looknya sporty banget. Dan menariknya dari kisi AC ini adalah dengan desain yang terlihat seperti memanjang, tapi untuk pengaturan AC-nya tetap hanya sebatas ini, dan juga segini. Lalu kita coba hidupin untuk melihat tampilan dari kabin Honda Civic RS. Oke, inilah tampilan dari kabin Honda Civic RS dengan meter cluster yang benar-benar full digital dengan indikator yang sangat lengkap. Terus dari panel AC, panelnya masih menggunakan analog tapi dengan tampilan digital. Jadi perpaduan antara klasik dan sporty menjadi satu. Dilengkapi dengan power outlet dan knob shift dengan P untuk parkir, R untuk mundur, N netral, D mungkin ada yang hilang nih dari knob shiftnya, yaitu S, tapi nggak usah bingung. S sekarang berpindah di bagian sini. Ini untuk mengatur drive mode, atau yaitu pengaturan kita ketika mau S tinggal kita naikin. Oke, secara otomatis di meter cluster akan menampilkan mode yang kita inginkan. Sekarang mode sport di bagian meter cluster. Kalau kita turunkan lagi, ini ke bagian normal, ke bawah lagi, itu untuk ke mode econ atau mengefisiensi penggunaan bahan bakar. Jadi ada drive mode di Honda Civic RS yang terbaru, electric parking brake, kemudian brake hold, dan bagian armrest juga ada. Untuk tempat penyimpanan juga lumayan luas ya, Kemudian, di bagian sun visor terdapat lampu juga di bagian sun visornya. Di baris penumpang pun sepertinya sama untuk di baris penumpang. Ya, sama, terdapat lampu juga di bagian sun visor dengan vanity mirror, terdapat lampu juga di bagian penumpang. Bagian spion sepertinya ada yang tampak berbeda nih. Soalnya di bagian pinggiran sini terlihat seperti bening, dan di bagian tengah cenderung lebih gelap. Dari fungsinya sih menurut saya, ketika ada sorot lampu dari belakang, secara otomatis di spionnya terdapat sensor yang akan meredupkan di bagian spion, sehingga kita tidak merasa silau ketika di bagian belakang ada yang melakukan lampu tembak dari bagian belakang. Di Honda Civic ini terdapat audio dengan ukuran 9 inci, dan yang menariknya di sini adalah terdapat berbagai macam fitur dengan tampilan yang futuristik, dan yang paling menariknya adalah terdapat setelan kendaraan, atau di audionya ini sudah terhubung dengan kendaraan kita sendiri. Jadi kita bisa ngatur dari audio melalui setelan kendaraan. Kita bisa mengatur pengaturan sistem pengemudi, pengaturan meter, pengaturan akses tanpa kunci, info pemeliharaan, persiapan pintu jendela, dan juga persiapan pencahayaan. Nah, itulah yang menarik dari audio Honda Civic RS ini. Beda dengan pengeluaran dari seri sebelumnya. Di setirnya ini sudah sangat empuk untuk bagian gripnya. Kemudian terdapat controller, yaitu untuk mengatur volume, kemudian next seperti biasa, menjawab panggilan telepon, bisa juga. Terus di bagian kanan dan kirinya, di bagian kiri untuk mengatur wiper, dan wipernya ini sekarang sudah terdapat teknologi yang secara otomatis akan bergerak ketika sensor di bagian depan terkena rintikan air atau terkena hujan. Itu otomatis wiper bagian depan akan bergerak secara otomatis. Dan di bagian kanan seperti biasa ada pengaturan untuk lampu. Terus juga dari lampunya ini terdapat fitur auto, yaitu ketika kita keluar dari kendaraan dan kita lupa mematikan lampu, otomatis lampu akan mati dengan sendirinya selama
15 detik. Dan di bagian setir sebelah kanan ini terdapat beberapa pengaturan untuk fitur Honda Sensing. Nah, fitur Honda Sensing nanti kita akan bahas satu persatu karena banyak banget nih fitur-fitur terbaru dari Honda Sensing demi keamanan dan keselamatan berkendara. Untuk bagian dalam kayaknya cukup. Nanti kita langsung bahas di Honda Sensing, dan sekarang kita akan lari ke bagian mesin. Kita matikan dulu. Oke. Dan untuk membuka kap mesin, terdapat panel di bagian bawah sini. Oke, kap mesin terbuka. Honda Civic RS ini dibekali dengan mesin 1500 VTEC Turbo plus DBW dengan kekuatan yang dihasilkan atau tenaga yang dihasilkan yaitu 178 per 6000 RPM dan juga torsi 240 per 4500 RPM. Dan dengan teknologi CVT dengan percepatan 7 percepatan pada pedal shift. Dan untuk kap mesin di bagian atas terdapat peredam yang fungsinya agar tidak terlalu panas di bagian atas kap mesin, dan juga terdapat peredam juga di bagian belakang untuk mengurangi panas di bagian kabin dalam. Oke, sekian pembahasan kita tentang Honda Civic RS. Nah, itulah sedikit pembahasan atau ulasan mengenai Honda Civic generasi ke-11, yaitu Honda Civic RS. Semoga bermanfaat. Semoga Honda Civic RS ini bisa menjadi mobil idaman yang sudah kalian idam-idamkan selama ini. Dan semoga rasa penasaran kalian pun akan terjawab di fitur selanjutnya Honda Sensing. Oke, jangan lupa like dan subscribe. Thank you.